Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Risma Alfiani. Sekarang kita akan memasuki pembahasan kalimat thayyibah. Kira-kira apa sih itu kalimat thayyibah? Baik, kalimat thayyibah adalah kalimat yang baik. Nah, kalimat thayyibah ini adalah kalimat yang diucapkan oleh muslimin dan muslimat. Kenapa sih muslimin dan muslimat itu mengucapkan kalimat thayyibah? Nah, kalimat thayyibah itu tidak kalimat thayyibah itu kalimat yang mengagungkan kuasaan Allah, karena kita, alam semesta, dan yang lainnya yang ada di bumi maupun di langit itu semua adalah ciptaan Allah dan tidak terlepas dari yang namanya kehendak Allah. Sekarang kita memasuki sub pembahasan kalimat Masya Allah dan Subhanallah. Apa sih kira-kira kedua kalimat itu? Oke, simak penjelasannya berikut ini. Yang pertama, kita akan membahas mengenai kalimat thayyibah Subhanallah. Subhanallah sendiri secara bahasa adalah artinya Maha Suci Allah. Kalimat Subhanallah sendiri itu diucapkan ketika kita melihat ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa campur tangan umat manusia. Sekarang coba amati gambar berikut. Kira-kira apa ya yang diucapkan sama teman-teman semua? Apakah Allahu Akbar, apakah Subhanallah, ataukah Masya Allah? Tadi itu gambar apa kira-kira? Oke, benar, itu adalah gambar gunung. Nah, gunung itu ciptaan Allah atau manusia? Oke, pintar. Gunung itu adalah ciptaan Allah. Manusia tidak punya kekuasaan apapun dalam pembentukan gunung itu. Maka ketika kita sedang berpariwisata atau misalkan punya nenek yang rumahnya berada di gunung, ketika kita perjalanan sedang melihat pemandangan alam berupa gunung, maka kita dianjurkan untuk mengucapkan kalimat thayyibah Subhanallah. Nah, kalimat tersebut itu ketika kita mengucapkan kalimat tersebut berarti kita sedang memberikan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Misalkan ada pertanyaan dari adik-adik, Kak, apa harus apa hanya itu saja mengucapkan kalimat Subhanallah? Tunggu dulu sebentar. Bukan hanya ketika melihat pemandangan alam saja. Kalimat Subhanallah itu diucapkan ketika kita sedang berzikir. Ketika kita sudah melaksanakan sholat fardu 5 kali itu, kita berzikir menggunakan kalimat Subhanallah. Selain itu ada yang pernah sholat berjamaah, ada yang pernah menjumpai imam sholat lupa rakaat sholat, atau mungkin lupa gerakan sholat. Nah, kalau suatu saat atau mungkin adik-adik yang belum menyaksikan, kalau suatu saat ada imam sholat yang lupa rakaat sholat atau mungkin lupa gerakan sholat, kita sebagai makmum itu bisa mengingatkan imam dengan mengucapkan Subhanallah. Itu sebagai pengingat bahwa si imam itu sedang melakukan kesalahan dalam sholat. Kita bisa mengingatkannya. Selain itu, kalimat Subhanallah juga diucapkan ketika kita mendengar suatu kejadian yang luar biasa. Kira-kira apa contohnya?
Contohnya adalah ketika kita mendengar bencana alam tsunami. Nah, itu kan sangat luar biasa. Itu bisa membuat kerusakan banyak rumah, bisa mengakibatkan banyak korban jiwa. Nah, kita itu dianjurkan untuk mengucapkan subhanallah. Yang kedua adalah kalimat Masya Allah. Nah, untuk kalimat Masya Allah ini secara bahasa adalah atas kehendak Allah. Nah, eh, untuk kalimat Masya Allah ini diucapkan ketika melihat atau mendengar suatu kejadian yang luar biasa atau menakjubkan atas kehendak Allah dan juga atas campur tangan umat manusia. Misalkan apa ya kira-kira? Coba amati gambar berikut ini. Nah, tadi gambar apa? Ayo. Tadi gambar gedung tertinggi di dunia. Wah, siapa yang pernah ke sana? Belum ya? Bagi yang belum, semoga kita bisa ke sana ya nanti atau kapan-kapan gitu ya. Nah, ketika melihat gedung yang sangat tinggi tadi, itu kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah. Karena apa? Tadi yang sudah saya jelaskan, karena gedung yang tinggi tadi itu berdiri atas campur tangan umat manusia. Yang membangun gedung siapa? Manusia bukan? Nah, tadi kenapa kita tidak memuji manusia? Kenapa kita harus mengucapkannya Masya Allah? Karena gedung yang tinggi tadi dan manusianya tidak akan bisa membuat gedung tersebut tanpa bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita mengucapkan Masya Allah atas kehendak Allah. Selain itu, kalimat Masya Allah juga diungkapkan ketika kita sedang merasa ketakutan. Nah, apa sih itu kira-kira? Ketika kita melihat peperangan. Nah, peperangan itu kan menakutkan. Semua yang perang itu membawa benda tajam, saling membunuh, saling menyakiti, itu kan kita merasa takut. Nah, ketika kita sedang melihat peperangan dan keadaan takut tersebut, kita dianjurkan untuk mengucapkan Masya Allah. Baik, itu tadi adalah mengenai kalimat thayyibah Subhanallah dan Masya Allah. Sudah paham kalian semua ya? Semoga dari pemaparan saya tadi bisa bermanfaat kepada kita semua. Akhir kata, apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.